Selamat pagi, hari Minggu jemaat sekalian dan para simpatisan yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kita dengarkan Ibrani 10 ayat 25 sebagai ayat panggilan kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan komitmen dan keyakinan, mari kita menghadap dan beribadah kepada Allah. Dan sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari NKB 7 ayat 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudara yang kami kasihi, mari kita memulai kebaktian ini dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Walaupun kita beribadah melalui rumah kita masing-masing, namun kita yakin Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, saudara yang menjaga dengan kasih. Inilah panggilan hidup kita, bahwa kita dipanggil untuk mempedulikan, menjaga akan saudara kita atas dasar kasih. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa. Kami menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami datang untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Setiap hari, Tuhan, kami masih melakukan pelanggaran dan dosa, baik terhadap Tuhan ataupun terhadap sesama kami. Kata-kata kami, pikiran kami, perbuatan kami sering menista nama Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, dan menyakiti serta
merugikan sesama kami. Ampunilah Tuhan akan kesalahan dan dosa kami ini, dan selanjutnya tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu hidup baru dengan berpegang pada firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku ingin berperangan laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Saudara-saudara yang kami kasihi, sebentar lagi kita akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus bagi pemberitaan firman ini. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu jikalau di dalam ibadah kami pagi hari ini Engkau berkenan juga untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Sebentar kami akan membaca Alkitab ya Tuhan, dan setelah itu kami akan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, karena itu tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk memahami maksud Tuhan, baik melalui pembacaan Alkitab maupun pemberitaan firman yang akan disampaikan. Persiapkanlah jemaat-Mu ya Tuhan, dan juga pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan yang indah dan mulia itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang kami kasihi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah sabda Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi, menjaga bukanlah tugas yang mudah, apalagi kalau tugas itu harus dilakukan dengan kasih. Menjaga toko saja seringkali sudah membosankan atau menjemukan, apalagi kalau menjaga orang. Bisa dibayangkan, orang yang menjaga orang lain bisa saja merasa bosan, apalagi kalau waktu menjaganya lama. Orang bisa tidak sabaran, bisa juga lalai akan tugasnya, dan sebagainya. Sedang orang yang dijaga bisa juga rewel, saudara-saudara. Tidak mendengarkan kata-kata penjaganya, berbuat sekehendak hatinya, dan seterusnya. Saya pernah mendengar pengalaman orang tentang jaga-menjaga di sebuah rumah perawatan orang lanjut usia, di elderly home, atau kalau dulu dibilang panti jompo, tapi jangan dibilang panti jompo, nanti marah lansianya. Bilang saja rumah perawatan orang lanjut usia. Lansia yang dirawat di sana suka mengeluh akan sikap orang-orang yang menjaga mereka. Banyak keluhannya, kurang ini, kurang itu. Sementara para perawat yang menjaga juga mengeluh akan sikap orang-orang lanjut usia yang seringkali berbuat semaunya sendiri dan tidak mengikuti apa yang dikatakan para penjaga itu. Menjaga orang lain memang bisa dilakukan dengan cara
dan motivasi yang berbeda-beda, saudara-saudara. Tapi pagi ini, tema khotbah kita mengajak kita untuk menjaga sesama kita dengan kasih. Seperti apakah contoh menjaga dengan kasih itu? Bacaan Alkitab kita dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 menunjukkan dua cara, dua contoh. Yaitu yang pertama dengan menasihati, dan yang kedua dengan berdoa bersama. Saudara-saudara kami kasih, menasihati dengan kasih bukan juga tugas yang mudah, bukan. Kalau kita menjumpai orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, coba apakah kita mau dan berani menegur orang itu? Kalau anggota keluarga atau teman kita yang jatuh dalam dosa, apakah kita juga mau mengingatkannya supaya ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar? Dalam kehidupan sehari-hari, tidak banyak orang yang mau melakukan hal tersebut. Banyak orang yang justru bersikap acuh tak acuh, tidak peduli, atau membiarkan saja kalau ada orang yang melakukan dosa atau kesalahan. Biar saja, kan itu tanggung jawab dia sendiri, ngapain saya ikut-ikut? Alasannya tentu bisa bermacam-macam. Namun salah satu alasan yang paling sering dikemukakan adalah, nanti kalau saya tegur, saya takut dia marah. Jangan-jangan orang yang tegurnya itu bakal tersinggung, marah, dan seterusnya. Menegur orang lain memang ada risikonya, saudara-saudara. Orang yang kita tegur bisa saja cuek, tidak mempedulikan teguran kita, bisa tidak mendengarkan teguran kita, bisa tersinggung atau bahkan amarah, menyerang dan memusuhi kita. Dalam gereja kadang-kadang ada juga anggota jemaat yang berbuat kesalahan. Ketika ditegur baik-baik, dinasihati dengan baik, anggota ini bisa tersinggung dan marah. Kadang-kadang ada juga anggota jemaat yang lalu tidak mau lagi datang ke gereja karena katanya ini khotbah pendetanya menegur mengenai dirinya. Padahal khotbah itu ditujukan dan dibuat secara umum untuk anggota jemaat dan bukan hanya untuk anggota jemaat itu saja. Saudara-saudara yang kami kasih, sekarang bagaimana cara kita untuk menegur orang yang berdosa atau melakukan kesalahan? Bacaan Alkitab kita dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 mengajak kita untuk menegurnya dengan bijak dan kasih, mulai dari 4 mata, dengan mengajak 1 atau 2 orang saksi, sampai dengan melibatkan jemaat Tuhan. Tujuannya sama, baik sendiri, baik bersama saksi maupun membawa ke jemaat, tujuannya sama, supaya orang yang berdosa itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Mengapa 4 mata, saudara-saudara? Supaya orang lain tidak mengetahui, dan agar orang yang berdosa itu merasa lebih bebas untuk menceritakan persoalannya. Ia tidak merasa malu karena tidak ada orang lain yang mendengarkan apa yang mau ia ceritakan.
Di sini kita diajar firman Tuhan untuk menegur orang yang berdosa itu yang bersifat rahasia atau sangat konfidensial. Orang yang jatuh dalam dosa bukanlah objek untuk diceritakan pada orang lain. Hal ini sering dilupakan sebab dalam kenyataannya banyak orang yang justru suka menggosipkan orang yang sedang jatuh dalam dosa. Seperti misalnya hamil di luar nikah, berselingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menipu atau menggelapkan uang, mencuri, melakukan korupsi dan sebagainya. Ini seringkali jadi bahan gosip, juga seringkali terjadi di gereja. Orang-orang ini bukannya digembalakan dengan kasih secara empat mata seperti dinasihatkan firman Tuhan, tapi justru disalahkan begitu saja, dicemooh, digosipkan kemana-mana. Padahal kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, tadi Tuhan ingin agar ada orang lain yang menggembalakannya dengan kasih, sehingga orang itu bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi kalau orang yang berdosa itu tidak mau mendengarkan teguran itu, lalu bagaimana? Apa yang dilakukan? Dalam ayat 16 dikatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang saksi, dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dengan dua atau tiga orang saksi, percakapan dengan orang yang berdosa ini memang menjadi agak meluas, tetapi bisa lebih bermakna, sebab yang memberikan nasihat kepada orang itu sekarang tidak hanya satu, tetapi beberapa orang. Namun orang yang berdosa itu kadang-kadang tidak mau meninggalkan dosanya. Ada yang bandel begitu, walaupun 2-3 saksi tetap aja dia tidak mau meninggalkan dosanya. Enak kok, gitu ya. Menurut ayat 17a, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Loh, maksudnya apa? Kalau memang beberapa orang tidak berhasil membawa orang yang berdosa itu kembali ke jalan yang benar, sekarang biarkanlah jemaat sebagai persekutuan ikut ambil bagian, ikut mendoakan dan menggembalakan orang itu. Itu tujuannya. Tidak untuk lalu memberitakan orang pada banyak orang, bukan itu. Mengapa jemaat? Sebab orang yang berdosa itu adalah anggota jemaat. Sedang jemaat adalah persekutuan tubuh Kristus. Nah, sekarang bagaimana kalau orang ini tetap keras hatinya? Dalam ayat 17b dikatakan, dan jika ia tidak mau lagi mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maksudnya anggaplah dia sebagai orang yang berdosa. Lah kalau ini terjadi, apakah orang yang berdosa itu lalu dikucilkan dan dibiarkan saja? Tentu tidak, saudara-saudara. Jemaat tetap dipanggil untuk mendoakan agar satu saat nanti orang ini bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dalam pengalaman hidup kekristenan, ada orang-orang seperti ini yang bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun hidup di dalam dosanya, akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebagai contoh, ada orang yang sudah meninggalkan istri dan anak-anaknya
berpuluh-puluh tahun. Bayangkan, anaknya, istri dibiarkan begitu saja. Tega betul orang seperti ini. Dia bisa bertobat kembali kepada istrinya yang semula. Ia kembali kepada istrinya. Ada juga orang yang sudah bertahun-tahun meninggalkan Tuhan Yesus dan berpindah ke agama lain. Bertahun-tahun. Akhirnya ia bisa bertobat dan kembali kepada Kristus. Dan masih banyak lagi contoh orang-orang yang akhirnya bertobat dan kembali kepada jalan yang benar karena pekerjaan Tuhan dan doa jemaat yang tidak berkeputusan. Jadi jangan putus asa. Masih ada Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Saudara-saudara yang kami kasih, begitu besarnya kuasa doa, sehingga tugas kedua yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam bacaan Alkitab kita tadi, secara khusus dalam ayat 19 dan 20, adalah tentang berdoa bersama. Melakukan pengembalaan terhadap orang yang jatuh dalam dosa, agar ia mau dan bisa kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Ini sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Karena itu doa bersama sangat dibutuhkan. Coba kita perhatikan kata-kata Tuhan Yesus seperti disaksikan dalam ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Begitu juga kalau dalam pengembalaan kita berdoa bersama bagi sebuah persoalan, bagi sebuah kasus yang sulit. Kita boleh yakin bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ia akan memberikan jalan keluar pada waktunya. Dan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia bisa terjadi di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi, tema khotbah kita hari ini mengajak kita untuk menjadi saudara yang menjaga dengan kasih. Tema ini dilandasi oleh firman Tuhan dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Melalui bacaan Alkitab yang telah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan 3 hal penting dalam hal menjaga dengan kasih. Apa itu kesimpulan kita? Pertama, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mau dan berani menegur orang yang berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Apalagi kalau orang itu adalah saudara kita seiman. Kita berharap agar orang yang kita gembalakan itu pada akhirnya mau bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar. Kedua, dasar. Dasar kita untuk menegur orang lain itu adalah kasih. Sebagai saudara seiman, kita tidak boleh membiarkan saudara kita itu hidup di dalam dosanya. Kita bersalah bila kita tidak berbuat apa-apa. Padahal kita tahu ada sesuatu yang salah dengan saudara kita. Namun dalam melakukan penggembalaan kepada orang yang berdosa, kita harus terus merahasiakan orang itu. Dan kita tidak boleh menceritakan atau bahkan menggosipkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, ketiga, di dalam melakukan peneguran kepada saudara kita yang berdosa, kita harus melakukannya dengan bijaksana dan kasih. Kita tidak boleh begitu saja menyalahkan orang yang berdosa itu. Kita harus bisa
pertama-tama ngerti, memahami orang yang berdosa itu. Kita harus berempati, bisa merasakan apa yang ia rasakan dan seterusnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Kalau ada saudara kita yang benar-benar berbuat dosa dan melakukan kesalahan, apakah kita terpanggil untuk menasihatnya di dalam kasih? Apakah kita juga berani untuk menyampaikan kebenaran Tuhan dengan bijak? Kita menegur teman kita itu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Allah yang Maha Kasih, firman-Mu telah mengingatkan kami untuk tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami bisa juga melihat saudara-saudara kami. Kami bisa turut menjaga, khususnya ketika saudara-saudara kami jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mampu menggembalakannya, agar kami boleh memberikan bimbingan, tuntunan, nasihat, agar saudara kami itu bisa bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami doakan mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berikanlah juga pengharapan dan kekuatan dalam hati mereka masing-masing. Mereka yang terkena COVID-19, kiranya Tuhan juga beri kekuatan dan pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang melayani, Tuhan berkati kiranya supaya mereka juga mendapat kekuatan dan semangat untuk menolong sesamanya. Berikan kesehatan pada mereka. Kami berdoa Tuhan pada saat ini para ahli yang sedang bergumul
untuk mendapatkan vaksin. Tuhan memberkati kiranya. Juga bangsa kami Indonesia yang sedang berjuang untuk menghasilkan vaksin baik bersama negara lain maupun nanti dilanjutkan dengan perusahaan dalam negeri. Berkati Tuhan usaha itu, agar itu boleh mengurangi atau bahkan meniadakan keganasan virus 19 ini. Tuhan, kami berdoa Engkau juga memberkati akan obat-obat yang sedang direncanakan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit itu. Kami doakan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, berkati mereka. Kami doakan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, berkatilah umat-Mu. Kami doakan juga jemaat GKI Menteng ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau yang melindungi, memimpin, memberkati, supaya jemaat kami boleh berkembang, bukan untuk diri sendiri, namun untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian dan pelayanan bagi sesama. Berkatilah juga ya Tuhan, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan lagi pada saat ini, karena PHK, karena tidak mempunyai pekerjaan. Tuhan kiranya menolong mereka dan menjadikan kami alat-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa-bangsa di luar negeri, berkati umat manusia. Kami doakan bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara agar bangsa kami boleh terbebas dari tekanan-tekanan akibat COVID-19 dan juga krisis ekonomi yang mengancam. Berkatilah agar semuanya bisa terlewati. Pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para pemimpin yang lain di pusat maupun di daerah, bahkan di pelosok-pelosok tanah air, kiranya Tuhan berkenan melindungi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan memulai kembali aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh melakukannya di dalam pemeliharaan Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki liturgi persembahan. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan, dan dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari Amsal 11 ayat 24 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sambil mempersembahkan persembahan kita mengiringinya dengan nyanyian Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima
Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di dalam surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari Minggu ini diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat di dalam kehidupan kami yang telah Kau limpahkan. Kami mengucap syukur untuk segala kesehatan dan juga pekerjaan yang masih bisa kami lakukan di dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Untuk itu kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu semuanya. Bapa di dalam surga, melalui persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini yang kami persembahkan dengan sukacita. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa bahan datanglah, kutus Kau membagi kasih-Ku. Saudara-saudara yang kami kasihi, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau
kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa bahan datanglah, ku utus kau membagi kasihku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau.